Dialami oleh bocah pandemi, speech delay jadi warning sign buat orang tua. Waduh, apa nih? Kok bisa jadi warning sign? Tenang, jangan khawatir. Perkenalkan, aku Azara Putri Alibasya dari Program Studi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya. Di sini, aku bakal kasih tahu nih, gimana sih cara ngani speech delay pada anak usia dini lewat kacamata psikologi pendidikan. Sebelumnya, pada kepo nggak sih? Kok bisa kok berkontribusi pada speech delay? Nah, Kusdaryanto dan kawan-kawan pada tahun 2023 menjelaskan bahwa gadget meningkatkan keterlambatan bicara. Bentar, kok jadi ke gadget? Nah, selanjutnya, Oktariani pada tahun 2022 menjelaskan bahwa fenomena tersebut disebabkan oleh kegiatan bermain di luar yang terbatas, menyebabkan anak mudah bosan sehingga cenderung bermain gadget. Hal tersebut menyebabkan interaksi sosial yang kurang. Padahal, interaksi merupakan kunci dari komunikasi, dan komunikasi merupakan cara terbaik untuk meningkatkan perkembangan bahasa. Selain itu, penggunaan masker juga pada akhirnya membatasi kemampuan anak menirukan gerakan mulut saat bicara. Dari tadi ngomongin speech delay, tapi kita belum bahas nih, apa sih speech delay itu? Berbeda dengan gangguan bicara ya, speech delay memang termasuk dalam gangguan bicara, yaitu keterlambatan bicara. Bukan berarti tidak bisa bicara, cuma terlambat aja kok. Apa penyebabnya? Nah, perlu diperhatikan juga nih bahwa ada dua penyebabnya. Yang pertama adalah kurangnya stimulus. Ini termasuk dalam speech delay yang ringan. Dan yang kedua adalah gangguan bahasa reseptif, seperti ADHD dan autisme. Nah, kalau yang kedua ini cenderung lebih berat daripada yang pertama tadi. Lalu, apa itu speech delay? Seorang anak dikatakan memiliki speech delay ketika kemampuan bicaranya jauh di bawah rata-rata anak sebayanya. Tapi gimana caranya kita tahu nih kemampuan anak sebayanya? Apakah perlu penelitian lebih lanjut? Untungnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sudah menerbitkan modul perkembangan anak usia dini yang berisi capaian-capaian kemampuan yang dimiliki anak pada setiap tahap, termasuk anak usia dini. Maka dari itu, modul ini dapat menjadi acuan apakah anak memiliki speech delay atau tidak. Berikut, aku cantumkan kriteria-kriteria kemampuan bahasa pada anak usia dini. Ayo, di screenshot. By the way, lupa ya nih, kenapa ya kok speech delay ini bisa jadi warning sign? Emang pentingnya kemampuan bahasa nih apa gitu? Ternyata, Santrok pada tahun 2017 sudah menjelaskan bahwa kemampuan bahasa yang baik akan terkait dengan kemampuan membaca yang baik, serta kesiapan sekolah yang lebih matang pada anak usia dini. Maka tak heran bahwa Muslimat dan Hardawi pada tahun 2020 menjelaskan bahwa speech delay menyebabkan anak usia dini memiliki kemampuan akademik yang buruk, sulit bersosialisasi atau berinteraksi, dan juga cenderung pasif. Karena dampak-dampak tersebut, tentunya pakar-pakar di Indonesia tidak tinggal diam mengenai speech delay ini. Di antaranya adalah Harahap pada tahun 2022 yang menerapkan metode-metode modifikasi perilaku, yaitu token ekonomi, imitasi, dan modeling sebagai metode meningkatkan kemampuan bahasa pada anak. Hasilnya, anak yang diberi metode tersebut memiliki kemampuan bahasa yang meningkat. Selain itu, terdapat juga Imanayah dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang memberikan edukasi deteksi speech delay pada guru dan orang tua, sehingga mereka bisa aware nih sama speech delay, sehingga bisa mengatasinya sejak dini. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Ada nggak ya metode adaptif untuk mencegah atau mengatasi speech delay yang dapat diimplementasikan pada pembelajaran di kelas? Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, 6 prinsip perkembangan bahasa yang dikemukakan oleh Santrok pada tahun 2018. Yang pertama, anak-anak mempelajari kata-kata yang paling sering mereka dengar. Mereka mempelajari kata-kata yang mereka temui ketika mereka berinteraksi dengan orang tua, guru, saudara, teman sebaya, dan juga dari buku. Mereka terutama mendapat manfaat dari menemukan kata-kata yang tidak mereka ketahui. Yang kedua, anak-anak belajar kata-kata untuk benda dan peristiwa yang menarik bagi mereka.
Orang tua dan guru dapat mengarahkan anak kecil untuk mengalami kata-kata dan konteks yang menarik bagi anak-anak. Interaksi teman sebaya yang menyenangkan sangat membantu dalam hal ini. Yang tiga, anak-anak belajar kata-kata lebih baik dalam konteks responsif dan interaktif daripada dalam konteks pasif. Anak-anak yang mengalami kesempatan bergiliran, pengalaman fokus bersama, dan konteks sosialisasi yang positif dan sensitif dengan orang dewasa menghadapi perancah yang diperlukan untuk pembelajaran kata yang optimal. Mereka belajar kata-kata kurang efektif ketika mereka menjadi pembelajar pasif. Yang keempat adalah anak-anak paling baik mempelajari kata-kata dalam konteks yang bermakna. Anak-anak kecil mempelajari kata-kata baru dengan lebih efektif ketika kata-kata baru ditemukan dalam konteks yang terintegrasi daripada sebagai kata yang terpisah. Yang kelima, anak-anak mempelajari kata-kata paling baik ketika mereka mengakses informasi yang jelas tentang arti kata. Anak-anak yang mengalami banyak kata dan keragaman dalam stimulasi verbal mengembangkan kosakata yang lebih kaya dan pemahaman tata bahasa yang lebih baik. Dalam banyak kasus, pengembangan kosakata dan tata bahasa saling berhubungan. Dan yang terakhir, anak-anak mempelajari kata-kata paling baik ketika tata bahasa dan kosakata dipertimbangkan. Anak-anak yang orang tua dan gurunya peka terhadap kata-kata yang mungkin tidak dipahami oleh anak-anak dan memberikan dukungan dan elaborasi dengan petunjuk tentang arti kata, mempelajari kata-kata lebih baik daripada anak-anak yang orang tua dan gurunya dengan cepat menyatakan kata baru dan tidak memantau apakah anak tersebut memahami artinya. Yeay, kita udah tahu nih ke-6 prinsipnya. Sekarang, mari kita lanjut ke implementasinya. Tentunya, terdapat juga 6 cara yang dapat dilakukan guru untuk mencegah atau mengatasi speech delay. 6 cara ini dapat digunakan di setiap mata pelajaran yang akan diberikan ya. Yang pertama adalah bicarakan, koreksi, dan ulangi kata dengan jelas. Ketika anak bicara dengan tidak jelas, maka guru harus mengoreksinya dan mengulangi kata-kata tersebut sehingga anak dapat mengingat dan membicarakannya secara jelas. Jangan takut untuk menambahkan kata-kata baru bagi murid ya. Yang kedua adalah ketahui kesukaan anak. Ketika guru sudah mengetahui kesukaan anak, maka guru dapat mengaitkan topik pembelajaran dengan hal-hal yang disukai anak. Yang ketiga, adakan komunikasi interaktif. Tanyakan mengenai suatu hal, mulai dari keseharian, apa yang sudah dipelajari, dan lain-lain. Yang keempat, sambungkan kata baru dengan makna. Kaitkan kata-kata baru dengan suatu definisi atau peristiwa. Yang kelima, elaborasikan kata menjadi kalimat. Memperpanjang kata menjadi suatu kalimat pada kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menggunakan tata bahasa yang benar. Tidak hanya menyebutkan kata dengan jelas dan mengelaborasikannya, tata bahasa yang benar juga diperlukan. Nah, keenam cara tadi tidak hanya dapat dilakukan oleh guru di dalam kelas, namun juga dapat digunakan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari dalam berkomunikasi dengan anak. Nah, sudah selesai nih. Terima kasih ya sudah menonton.